Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Manuel Tama dengan tim pas unsur 1 dari kelas A di sana analisis algoritma. Di sini saya akan membahas tugas analisis algoritma non rekursif. Yang pertama itu soalnya dapat sebuah baris yaitu 1,3 sampai 6 dan seterusnya. Di sini soalnya memang menjadi 6. Yang pertama itu kuantitatif N. Langsung jawab. Jadi kita membuat inputan untuk memeriksa bilangan pada suku n-nya. Jadi inputan kita itu bilangan real yang akan kita cari, suku berapa yang akan kita cari. Outputnya itu nanti hasil dari suku ke n-nya. Nah, gitu. Di situ kita buat parameter baru, hasil kurang dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 1. Masuk looping, x kurang dari sama dengan n, jika x dimodulo 2 itu hasilnya kurang dari sama dengan 0, maka hasil ini jadi kurang dari sama dengan X pangkat min 1. Jika tidak, maka hasilnya ini menjadi X saja, kurang dari sama dengan X. Setelah semua selesai, baru diberikan hasil. Selanjutnya itu soal nomor 2, menentukan matrikan yang kedua basic operation. Di sini terlihat jelas, jadi matrikannya itu adalah n bilangan real. Kalau semakin besar bilangan ini, maka loopingnya juga semakin banyak. Terus basic operation-nya ini sendiri adalah n kurang dari sama dengan n pangkat 1 gitu. Nah, selanjutnya ada basic operation. Ini basic operation-nya sama dengan inputan yang kita masukkan, dengan real yang kita masukkan, jadi nggak perlu analisis base case, worst case, dan juga advanced case. Yang ini menentukan persamaan deret yang dilambangkan dengan Cn. Nah, jadi persamaan deret ini dilambangkan dengan Cn. Jadi Cn ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dengan rumus I. Dan dengan rumus 1. Nah, itu persamaan deret. Selanjutnya, terakhir ini untuk hitung secara langsung persamaan deret. Jadi, persamaan secara langsungnya, langsung masukin aja yang data tadi rumus. N min 1 sama dengan 1. Seperti itu. Soal nomor 2 ini kita disuruh estimasi running time dari algoritma unique element di buku Anani Levitin halaman 60. Jadi ini untuk mengecek elemen unik di dalam array A. Jadi kita masukkan dulu array dari sini lambangkan dengan array A dari 0 sampai 0 min 1 sampai n min 1. Nanti output yang diharapkan itu jika elemennya unik itu bakal keluar true, kalau tidak bakal keluar false gitu. Jadi kita langsung masuk ke looping for I sama dengan 0 sampai n min 2. Itu yang dilakukan adalah kita masuk lagi ke for lagi, perulangan for lagi. Jadi pengecekan ke kanan dan juga ke bawah. C sama dengan I ditambah 1 sampai n min 1. Setelah itu setelah dilakukan yang kedua kali masuk ke cabangan jika indeks ke I dari array A sama dengan indeks ke J, maka return false. Ini untuk cek jika bilangannya itu sama. Nah, tidak unik kan. Kalau dia unik, jadi seperti itu. Selanjutnya soal di sini running time. Jadi base case-nya itu kan sigma I sama dengan 1 sampai N dengan rumus 1. Jadi Cn-nya ini 1. Cn ini kan kita lambangkan tadi kan sebagai rumus deret. Nah, selanjutnya worst case. Worst case-nya ini dengan rumus I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N kuadrat min N. Maksudnya I dikali 1 per N kuadrat min N. Jika kita masukkan rumus secara langsung, maka dihasilkan adalah kita keluarkan dulu 1 per N kuadrat min N, ke depan baru rumusnya. Nah, rumus kita pakai, kita gunakan, menghasilkan, jadi hasil akhirnya itu N kuadrat min N 1 per 2. Seperti selanjutnya kita yang X. Referensi ini
rumusnya itu sendiri adalah sigma I sama dengan 1 sampai N min 2 kali sigma J sama dengan 1 sampai N min 1. Rumus 1, seperti itu. Setelah dimasuk-masukkan, semua bilangan yang dihasilkan adalah N kali N min 2, 1, 1 ke 1. Langsung disederhanakan menjadi N kuadrat min N. Selanjutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kita punya suatu matriks reduksi yang akan kita cek elemennya, di mana A, I, J sama dengan A, J, I. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi percabangan ada sampai. Nah, yang pertama itu suruh buat fungsi iteratifnya. Kita cek metode kan, termasuk kita gunakan untuk mengecek apakah I, J sama dengan J, kita input dengan real pada mata. Selanjutnya output yang diharapkan itu true dan false jika salah. True jika I, J sama dengan J, I, false jika tidak sama. Masuk ke looping for I dari 0 sampai N. Masuk looping lagi untuk mengecek ke bawah for J dari I plus 1 sampai N min 1. Masuk ke percabangan, mana jika sama itu dihasilkan true dan jika salah tidak sama dihasilkan false. Setelah itu menggunakan ukuran input yang ketiga itu jelaskan ukuran banyak eksekusi basic operation yang berbeda. Diperlukan worst case, base case, dan juga reference case. Disuruh menjelaskan apakah ukurannya sama, banyak eksekusinya itu berbeda. Apakah harus diperlukan analisis juga yang praktik cari persamaan langsung. Nah, yang matrix inputannya di sini adalah N bilangan real. Jadi semakin banyak semakin besar loopingannya. Terus yang kedua, banyak eksekusi basicnya itu sama dengan kita. Jadi nggak perlu analisis base case, worst case, dan juga reference case. Rumus secara langsungnya itu barisnya dia itu dari sigma I sama dengan 1 sampai M dikali sigma J sama dengan 1 sampai M dengan rumus 1. Nah, setelah dimasukkan dengan rumus, baru dapat menjawab yang soal ke E. Mana hasil akhirnya itu M dikali N. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.